Oke. Jadi nanti setiap kelompok itu, saya diperhatikan ya, setiap kelompok itu akan membahas 3 algoritma yang sudah saya berikan di Google Classroom, ya. Membahas 3 algoritma, bebas mau milih yang mana, ya. Seperti apa nanti proses pembahasannya itu? Ya, setiap algoritma itu satu video, gitu ya. Setiap algoritma itu satu video. Satu video nanti diupload di YouTube seperti biasa. Nah, setiap algoritma itu, setiap pembahasan itu apa saja, gitu ya. Jadi di setiap pembahasan itu isinya adalah materi penjelasan sekilas tentang algoritma tersebut, gitu ya. Algoritmanya digunakan untuk apa, gitu ya. Terus fungsinya seperti apa, terus langkah-langkahnya seperti apa. Nah, itu perlu dijelaskan. Tidak usah terlalu detail, gitu ya. Secara simpel saja, tidak usah yang terlalu detail. Tuh. Ini masih banyak ini yang masuk ini. Nah, setelah penjelasan secara singkat itu tentang algoritma itu, ya, nanti ditambahkan studi kasus. Untuk membahas studi kasus itu bebas, menggunakan Excel monggo, menggunakan Word monggo, gitu ya. Tapi yang diutamakan adalah menyelesaikan studi kasus itu menggunakan bahasa pemrograman, ya, menggunakan bahasa pemrograman. Tapi dijelaskan, gitu ya. Oh, ini fungsinya apa dijelaskan, jangan cuma dijalankan saja langsung selesai, gitu ya. Tidak, tapi dijelaskan di pemrogramannya itu seperti apa algoritmanya. Nah, seperti itu. Itu ya. Jadi diutamakan penyelesaian studi kasus itu menggunakan algoritma menggunakan bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman mau pakai apa saja, yang penting bahasa pemrograman. Ya, jadi setiap algoritma itu dibahas. Jadi nanti ada 3 video, yang setiap video itu membahas tentang algoritma yang berbeda-beda. Nah, seperti itu. Oke? Paham ya? Atau masih ada yang perlu ditanyakan? Monggo. Ada, Pak. Oke. Oke ya? Iya, Pak. Untuk studi kasus yang dimaksud barusan itu per algoritma atau hanya satu saja, Bapak? Bebas. Mau satu studi kasus untuk semua algoritma, monggo. Atau mau setiap algoritma memiliki studi kasus yang berbeda, monggo silakan. Itu studi kasusnya saya bebaskan saja. Kalian mencari sendiri studi kasusnya, atau nyontoh punya orang studi kasusnya, enggak apa-apa. Ya. Jadi saya bebaskan studi kasusnya. Nanti kalian membuat video tutorial, gitu ya, penjelasan dan tutorial tentang algoritma yang ada di dalam classroom yang saya berikan. Kalau bisa ngambil dari bisa AI itu, ya, bisa AI Academy itu bagus, ya, bisa nyontoh di sana sebenarnya. Monggo silakan, terserah kalian, tapi di format yang berbeda dengan format video yang kalian buat dengan ya kalian yang membuat sendiri, gitu ya. Walaupun nanti hanya meniru apa yang ada di bisa ya AI Academy, ya. Oke, mungkin ada yang lain. Oke ya Wakid ya, paham ya? Mohon izin bertanya. Iya, Bapak. Oke. Mohon izin bertanya, Pak. Ya. Jadi satu orang ini mengumpulkan 3 video begitu, Pak? Satu kelompok ya, kan ada kelompoknya. Oh iya, maksudnya satu kelompok 3 video algoritma.
3 video. 3 video dengan algoritma yang berbeda. Jadi ini untuk videonya disatukan jadi satu Enggak, satu-satu. apa 3, Pak? 3. Jadi 3 begitu ya? Ya, 3 video. Iya, Pak. Nah, nanti dikumpulkan di Google Classroom, nanti saya buat linknya juga untuk pengumpulannya, ya, untuk pengumpulannya kelompok namanya harus jelas juga. Nanti saya akan buat link untuk pengiriman videonya, ya. Oke, Pak. Ada pertanyaan lain lagi, monggo? Ayo Pak. Ya. Berarti dengan studi kasus yang tadi itu diselesaikan dengan bahasa pemrograman ya Pak? Ya, bahasa pemrograman, monggo. Bahasa pemrograman. Mau bahasa pemrograman apa bebas gitu ya? Saya enggak mau pakai MATLAB gitu ya. Yang banyak itu biasanya pakai MATLAB gitu. Di Python juga banyak. Ya. Nah, ini kan jangan lupa, ya kan? Jangan lupa di sini juga ada fuzzy, tapi fuzzy kan sudah saya jelaskan kemarin gitu ya. Saya lupa untuk menyeterkan logika fuzzy di sini. Ya, fuzzy juga masuk ya. Masuk. Jadi mau fuzzy gitu ya. Monggo silakan. Karena fuzzy juga masuk kan dalam ranah optimasi kemarin. Monggo silakan. Ya, kan fuzzy enggak saya masukkan di sini. Contohnya kalian mau ngambil fuzzy juga monggo ya. Dipersilakan. Karena yang fuzzy yang sudah selesai, tapi cara penyelesaiannya ya menggunakan pemrograman gitu ya. Kalau mau nilai optimal. Kalau kalian enggak pakai pemrograman, ya nilai juga ada tapi tidak akan optimal itu nilainya. Oh. Oke, Pak ya. Masih banyak yang masuk ini. Izin Bapak. Ya, Kamdani. Untuk classroomnya itu belum di-share ke kelas B kayaknya Bapak. Oh, belum ya? Belum Bapak. Oke. Mungkin nanti di-share ya. Coba. Kelas A juga belum Bapak. Iya Bapak. Belum ya? Ini. Kelihatan ya? Iya Ya, Bapak. Ya. Kelihatan ya, kelas A, kelas B, monggo. Karena kan Jumat ya kalian ya. Kelas D. Oke. Sudah? Sudah. Belum? Ya. Ya, nanti di-share ke yang lain ya. Share yang lain. Oke, ada pertanyaan lain monggo? Dipersilakan. Ada pertanyaan lain? Izin Bapak, untuk maksimal pengumpulan itu kapan Pak terakhir Pak? Nanti dilihat di ya, saya kan masih belum kan masih lama ya. Apa namanya? Kemarin lampu merah, wah kanan. Ya. Kanannya Saya akan kirim link subjeknya nanti. Pero Classroom ya. subjeknya. Aulia kondusif. Kondusif. Siapa? Aulia tolong matikan. Saya sudah matikan. Saya sudah matikan itu. Ya. Untuk subjek nanti menunggu dari saya. Tapi saya akan buatkan
Ya pastinya nanti maksimalnya itu setelah ujian berakhir gitu ya, ujian berakhir nanti itu maksimalnya. Tapi nanti saya kasih linknya ya untuk submit. Siapa tahu 3 hari ini ada yang sudah selesai itu. Siapa tahu. Amin. Amin, Pak. Amin. Amin. Ini masih banyak yang gabung. Oke, gimana? Ada pertanyaan lain? Monggo. Mungkin bisa diulang Pak untuk penyelesaian dengan bahasa pemrograman ini 3 algoritma, 3 penyelesaian atau 3 studi kasus begitu Pak. Studi kasusnya bebas ya, mau 3, mau 2, mau 1. Contohnya ada 1 studi kasus untuk 3 algoritma, gitu ya. Monggo silakan. Mau 3-3-nya berbeda juga monggo dipersilakan. Ya. Jadi bebas untuk apa namanya? Untuk algoritmanya. Atau apa studi kasusnya. Lebih baik ya kalau TSP ya, traveling sales problem itu mungkin kalau kalian ambil optimasi itu ya 1 studi kasus saja untuk beberapa algoritma gitu ya. Contohnya kalian ambil uncolony ya, ambil particle swarm optimization namanya, dan ambil bicolony namanya dengan 1 studi kasus. Monggo gitu kan pemrogramannya kan beda-beda nanti ya kan. Seperti itu. Oke ya. Masih ada lagi yang perlu ditanyakan, monggo. Izin Pak, ada maksimal durasi per videonya itu Pak? Enggak sih, monggo silakan bebas mau panjang gitu ya. Kalau nanti kalian buat pemrogramannya panjang kan pastinya panjang. Monggo. Ya tapi jangan lama-lama gitu ya. Saya yang mau koreksi juga apa namanya? Enggak apa namanya? Ya nanti sampai malas saya kalau sampai setengah jam gitu. Jadi cara penjelasan di algoritmanya itu, di pemrogramannya itu ya secara simpel aja, enggak usah terlalu detail gitu ya. Terlalu detail. Jadi ini fungsinya untuk apa, ini apa, ini apa. Contohnya di algoritma genetika itu, jadi ini inputannya gitu ya, ini proses mutasinya, seperti itu aja ya. Ini penentuan gen baru gitu ya, kromosom baru, nah, seperti itu nanti. Tuh, enggak usah yang terlalu detail gitu ya. Enggak usah yang terlalu detail. Ya. Ya di anu sajalah, dikira-kira sendirilah untuk durasinya itu ya, jangan sampai lebih dari setengah jam untuk setiap video. Biasanya 10 menit itu cukup sebenarnya, tidak terlalu. Nah, atau kalau saya buat itu 15 atau 20 menit lah, ya. Itu tidak apa-apa. Monggo silakan. Oke, ada lagi pertanyaan? Enggak ada, Pak. Ada ya. Cukup, Pak. Paham ya? Paham. Oke, kalau sudah paham, nanti kalau masih ada pertemuan minggu depan mungkin kita masuk gitu ya. Kalau masih ada pertemuan lagi, ya saya kan sekarang sebenarnya mau masuk gitu, tapi ada ujian BA, tapi diundur, jadi saya buat Zoom gitu. Nah, Ya, jadi Pak. oke, kalau sudah tidak ada, kita akhiri ya. Kita ketemu di kemudian hari. Mungkin insya Allah minggu depan kita bisa offline gitu ya, maksudnya. Kalau masih kapan? Baik Bapak. UAS kapan ya? Oh, saya tidak tahu. Akhir bulan ini. Akhir bulan ya? Iya kayaknya Bapak. Sepertinya 1 minggu lagi nih Pak. Oh, 1 minggu ya. Karena Ya, kabarnya minggu ini minggu tenang.
Ya kan, saya lihat itu soalnya sudah 16 Juni. Saya lihat, saya dengar itu ujian di akhir. Ya, sudah nanti. Yang penting ini saya sudah sampaikan gitu ya. Pilih saja mana yang kalian bisa. Yang paling gampang ya, yang paling gampang itu ya itu algoritma Grady, Dijkstra gitu ya. Terus Ancoloni itu agak gampang dan pemrogramannya banyak gitu ya, di Python itu. Bisa nanti kalian memilihnya gitu. Monggo dipersilakan. Oke, itu saja mungkin untuk pertemuan kali ini.